Apakah di sekolahmu ada alat musik Nusantara seperti gendang, angklung, dan seruling? Tentu mengasyikkan jika kamu dapat memainkannya bersama teman-temanmu. Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Indonesia memiliki alat musik yang banyak sekali. Nah, apakah kalian tahu jenis alat musik apa saja yang ada di Indonesia? Di video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Alat-alat musik tradisional dari setiap daerah di Nusantara diciptakan sebagai wujud ekspresi kesenian masyarakat setempat. Alat-alat musik tradisional tersebut diciptakan untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, pengiring upacara tradisional, pengiring lagu-lagu daerah, dan kegiatan keagamaan. Anak Dacil, apakah kalian tahu alat-alat musik tradisional ada loh yang terbuat dari binatang? Biasanya terbuat dari kulit dan tanduk binatang. Contoh alat musik yang terbuat dari kulit binatang adalah gendang. Selain itu, contoh alat musik yang terbuat dari tanduk binatang yaitu trompet dan seruling. Alat musik daerah juga ada yang dibuat dari kerang laut. Kerang laut dapat dijadikan alat musik tiup. Contohnya alat musik fu dari Maluku. Anak Dacil, ayo kita mengenal macam-macam alat musik yang ada di Indonesia. Simak pembahasannya baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terlebih dahulu dengan subscribe-nya. Terima kasih. Yuk kita mulai mengenal alat musik Nusantara. Yang pertama yaitu gamelan. Gamelan merupakan gabungan beberapa perangkat alat musik. Alat-alat musik tersebut antara lain terbuat dari berbagai jenis logam yang diatur dan disusun sehingga menimbulkan ciri khas bunyi masing-masing. Alat musik dari logam tersebut adalah gong yang memiliki bentuk berbeda-beda. Ada gong yang besar dan ada gong yang kecil. Gong dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul. Pemukul tersebut terbuat dari kayu yang ujungnya dibalut karet atau kain. Alat musik gamelan yang lain ada yang terbuat dari kayu dan ada juga yang terbuat dari kulit, seperti gendang. Gendang dimainkan dengan cara dipukul dengan ujung telapak tangan. Saat dimainkan, bunyi gendang lebih bervariasi. Gamelan dimainkan pada berbagai jenis pertunjukan. Pertunjukan tersebut antara lain wayang kulit, wayang golek, ketoprak, ludruk, kuda lumping, reog, campur sari, dan lain-lain. Gamelan terdapat di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Bali. Apabila kalian ingin berlatih memainkan gamelan, datanglah ke sanggar seni yang memiliki alat musik gamelan. Tanyakan pada pengurus sanggar seni bagaimana cara memainkannya. Yang kedua, angklung, kecapi, dan calung. Angklung terbuat dari bahan bambu. Ukurannya ada yang besar dan ada pula yang kecil. Besar kecilnya bambu yang dipakai untuk membuat angklung bertujuan menetapkan notasi bunyi yang ditimbulkan. Satu set angklung tersusun atas nada dari yang rendah, normal, sampai nada yang tinggi. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Selain itu, terdapat pula calung. Alat musik ini terbuat dari bilah bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung mempunyai bilah-bilah bambu yang berbeda-beda. Selain itu, ada juga kecapi. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan senar. Pada perkembangannya, kecapi sering dimainkan bersama alat lain, misalnya dengan seruling. Nah, anak Dacil, angklung, calung, dan kecapi biasanya dimainkan pada berbagai pertunjukan seni daerah di Jawa Barat, misalnya pada pesta perkawinan, sunatan, dan lain-lain. Alat musik tradisional selanjutnya yaitu kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kayu. Anak Dacil, untuk membedakan warna bunyi atau nada, dibuatlah perbedaan ukuran panjang pendek serta tebal tipis dari tiap-tiap bilahan kayu.
Kolintang setiap satu buahnya mempunyai belahan sebanyak 14-21 bilah kayu. Untuk memainkannya, bilah-bilahan ini dipukul dengan alat pemukul yang terbuat dari kayu. Fungsi alat musik kolintang yaitu sebagai alat musik ritmis dan melodis. Selain fungsi tersebut, kolintang dapat dimainkan untuk mengiringi lagu daerah dan lagu pop. Kolintang biasanya dimainkan pada berbagai kegiatan seperti pada pesta adat dan paduan suara. Begitu juga pada acara resmi seperti pembukaan seminar, peresmian gedung, dan acara perkawinan. Kolintang merupakan alat kesenian yang berasal dari daerah Sulawesi Utara, yaitu dari daerah Manado dan dari daerah Minahasa. Alat musik tradisional selanjutnya yaitu hapeton. Hapeton merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan senar. Bentuknya sedikit ada kemiripan dengan gitar. Hapeton merupakan dua senar. Cara memainkannya dengan memetik senarnya. Hapeton sering disebut juga kecapi atau hasapi. Alat ini digunakan umumnya untuk mengiringi kesenian daerah. Hapeton banyak digunakan di Sumatera Utara, yaitu di daerah Tapanuli. Selain di daerah Tapanuli, hapeton digunakan di daerah Kalimantan Selatan. Di tempat lain, alat-alat yang mirip dengan hapeton yaitu jungga yang dikenal di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Adapun di daerah Sulawesi Selatan dikenal dengan nama koncilo. Alat musik selanjutnya yaitu sampek. Sampek terbuat dari kayu dan senar. Bentuknya sedikit ada kemiripan dengan gitar, tetapi tempat getaran suaranya pendek dan badannya lebih memanjang. Senar pada sampek berjumlah 3, badan, leher, dan kepala sampek umumnya diukir sedemikian rupa sehingga tampak indah. Cara memainkannya sama dengan bermain gitar, yaitu dengan memetik senarnya. Sampek digunakan untuk mengiringi pertunjukan seni daerah atau mengiringi lagu-lagu yang ada hubungannya dengan kepercayaan setempat. Sampek merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Kalimantan, terutama suku Dayak. Untuk selanjutnya yaitu rebab. Rebab terbuat dari kayu dan senar. Bentuk rebab mirip seperti gitar, namun bagian leher rebab lebih kecil daripada gitar. Di bagian ujungnya ada alat pemutar untuk mengatur ketegangan senar. Jumlah senar rebab ada 2. Cara membunyikannya dengan cara digesek. Bentuk penggesekannya seperti busur panah. Rebab dapat dimainkan pada tangga nada pelog atau slendro. Tangga nada pelog adalah nada yang menimbulkan kesan tenang. Adapun tangga nada slendro adalah nada yang menimbulkan kesan riang. Alat musik tradisional ini seringkali digunakan pada pertunjukan kesenian, pengiring lagu, dan pada acara keagamaan atau kepercayaan tertentu yang bersifat adat dan kebudayaan daerah. Rebab berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga ada, terutama di daerah yang kebudayaannya adatnya kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Selain rebab yang dikenal di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ada juga rebab kecil yang letak tempat getaran suara atau resonansinya terbuat dari tempurung kelapa. Alat musik ini disebut ohyan. Cara memainkannya sama dengan rebab. Peralatannya pun memiliki beberapa kemiripan. Ohyan banyak ditemukan di Pulau Jawa. Selain itu, ohyan terdapat di Bali dan Kalimantan Selatan. Nah, kalian pernah mendengar tifa? Tifa merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan kulit. Tifa termasuk sejenis gendang tetapi lebih kecil dan panjang. Cara memainkannya dengan memukul permukaan kulitnya. Tifa dipergunakan untuk mengiringi kesenian daerah, terutama yang ada hubungannya dengan kepercayaan. Selain itu, tifa dimainkan pada pertunjukan kesenian saat mengiringi lagu daerah. Alat musik ini terdapat di daerah Papua dan juga Maluku. Nah, anak kecil, sekarang kita akan mempelajari alat musik tradisional yaitu saluang. Saluang merupakan alat musik tradisional sejenis suling yang terbuat dari bambu. Untuk mengatur nada dibuat lubang pada bambu bagian depan mendekati ujung yang jumlahnya 5 lubang. Akan tetapi ada juga yang jumlahnya 6 lubang. Saluang berfungsi sebagai alat musik melodis dan biasanya dimainkan secara perorangan atau solo. Saluang banyak dipergunakan di daerah Sumatera Barat. Saluang dimainkan pada acara-acara kesenian daerah. Selain itu, anak-anak sampai orang dewasa memainkan saluang pada waktu mengembalakan ternak di padang rumput. Selain terdapat di Sumatera Barat, saluang terdapat juga di Pulau Nias dan Aceh. Di Pulau Nias, saluang dikenal dengan nama ligu dan di Aceh dikenal dengan nama serunikale.
Nah, sekarang kita akan membahas alat musik tradisional yaitu suling lembong. Suling lembong adalah jenis seruling yang sangat panjang. Panjangnya dapat mencapai 50-100 cm loh, dengan garis tengah mencapai 2 cm. Pada bagian ujung suling lembong umumnya dipasang tanduk kerbau atau sapi sehingga membentuk cerobong. Lubang pengatur nadanya berjumlah 6. Nah, kemudian cara memainkannya dengan cara ditiup dengan mengatur jari tangan untuk membuka dan menutup lubang. Suling lembong ini terdapat di daerah Tanah Toraja. Oke anak Dacil, selain suling lembong terdapat juga alat musik lainnya, yaitu popondi. Popondi terbuat dari kayu yang membentuk busur seperti tanduk kerbau atau tanduk sapi dengan bertumpu pada sebuah tempurung kelapa. Pada ujung atas bagian tanduk dipasang senar sebanyak 1 buah. Cara memainkannya dengan memetik senarnya. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiring lagu-lagu yang ada hubungannya dengan kepercayaan setempat. Selain itu, popondi dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu daerah. Popondi ini banyak dijumpai di daerah Sulawesi Selatan, terutama di Tanah Toraja. Anak Dacil, setelah kalian mengenal berbagai alat musik tradisional yang ada di Indonesia, apa pendapat kalian tentang alat musik tradisional di Indonesia tersebut? Pastinya sangat beragam sekali ya alat musiknya dan membuat kita ingin untuk memainkannya, bukan? Anak Dacil, di akhir video ini ada latihan soal untuk kalian. Kerjakan dengan penuh semangat ya, agar kalian lebih memahami lagi materi mengenai alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Anak Dacil, terima kasih karena sudah selalu belajar dengan semangat di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Selalu dukung channel ini ya dengan memberikan like, kemudian komen, dan juga share video ini ke semua media sosial kalian. Serta jangan lupa untuk yang baru gabung, selamat datang, selamat belajar dengan penuh semangat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Anak Dacil, yuk kita kerjakan latihan soalnya. Nomor 1, alat musik fu terbuat dari bahan. Nomor 2, popondi merupakan alat musik yang dibunyikan dengan cara. Nomor 3, saluang merupakan alat musik dari daerah. Nomor 4, rebab merupakan alat musik yang terbuat dari. Dan nomor 5, tuliskan 3 alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Latihan soalnya mudah sekali kan? Kalian pasti bisa menjawabnya. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.